geger. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Kenapa? sampai Sabtu dan Minggu itu semua nama-nama hari. Nama-nama Ada hari. pagi-pagi ambiar dari Senin sampai Senin, Minggu. Selasa, Iya kan? waktunya kuliah. Kuliah apa maksudnya? Itu Apa sih lu lagunya maksudnya Saskia apa sih lu? Gotika, Senin, Selasa. Gini ya. Gue kangen sama dia. Senin sampai Minggu kita terhibur, ya kan? Sobat Ambiar terhibur karena ada pagi-pagi Ambiar. Benar. Tapi setiap hari akan semakin terhibur kalau misalnya kita ketemu sama perempuan yang satu ini. Oh. Kalau Perempuan lagi ini bete, memang maksudnya? ngedengerin dia nyanyi itu dia selalu Dia ceria. centil, dia ada single baru, centil banget. Ini anak Tapi aku. kita lebih terhibur lagi kalau ngelihat mamanya. anak kita. Ya anak kita. Ya kan? Kenapa mamanya, Mamanya juga lebih nggak di sini? menghibur. Kan mamanya, Mamanya kemarin lebih bikin menghibur konten sebenarnya. nyanyi centil-centil. Wah, ini mah kalau nyanyi dibilang katanya penerusnya Princess Syahrini. Kenapa? Kenapa nggak Dewi Persik aja? Kenapa emang? Gak lagu. Gaya nyanyinya soalnya Karena kak dia khas banget. belum bisa ilmu kakak yang Nanti kamu ajarin makanya Oke, aku ya. titipkan. Tapi yang uniknya katanya ya, dia ini dijodohin sama Ivan Gunawan. Karena katanya Ivan Gunawan nggak setuju sama cowok yang kemarin diisukan dekat dengan perempuan yang satu ini. mamanya juga katanya. Coba ya, kita akan hadirkan langsung di pagi-pagi Ambiar. Ini dia, Asila Maisa. Jambak. Bukan dijambak. Gue mau gitu. Kan tadi Rian bilang di pas narasinya di depan pada saat kamu masuk dijodohkan oleh Ivan Gunawan karena tidak setuju sama yang sebelumnya. Bukannya mama juga nggak setuju ya sama Abi? Jadi kamu tuh sebenarnya pacaran sama Mama. Bintang. Enggak. Enggak pacaran? Tapi ada hati enggak? Ada. Di hati. Iya Ada. kan si Asila. Ih. Ada katanya. Ose. Ih. Asila tapi nggak apa-apa lah. Sekarang mah fokusnya kuliah aja dulu. Iya. Ya kan? Apalagi sekarang kamu cover-cover lagu terus viral terus di media sosial. Coba harusnya kalau ngundang Asila sekali-kali sama mamanya, jadi mamanya Iya. pasti nyerocos. Ntar nih kita tanya langsung sama mamanya nih, cocoknya sama siapa? Asila udah boleh pacaran apa belum? Tapi Asila sebenarnya kalau sama mama sama Abi udah boleh pacaran belum? Deket-deket. Deket boleh. Nggak boleh Yang pacaran. penting jujur. Nggak, Yang tapi penting- boleh Tapi udah boleh boleh pacaran pacaran sama belum? Abi sama Pertanyaannya itu bukan deket-deket. Boleh nggak? Gak boleh ya? Gak boleh, pasti gak boleh. Yang penting jujur adalah kalimat utamanya. Kita juga berharap kamu pagi ini yang penting jujur sama Iya, kita di betul. sini ya. Iya. Asila Maisa kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Yang udah menyempatkan waktunya datang ke sini ke tempat tante dan om. Ivan Gunawan menjodohkan Asila Maisa dengan seseorang. Siapakah dia? Kita lihat dia. Akhirnya. Satu ini. Silakan saya. Silakan, kamu deket banget sama Igun. Coba Igun cerita nggak sama kamu apa yang membuat dia kayaknya Belum kurang merestui. serk sama Bintang tuh apa? Kak Igun itu pengennya aku fokus kuliah dulu, nyanyi dulu, berkarir dulu. Itu sebenarnya alasan utamanya. Tapi secara spesifik kalau dari Bintangnya sendiri kalau menurut Kak Igun tuh apa? Aduh, nggak tahu. Udah apa sebenarnya aman-aman aja. Aku kan nggak ada hubungannya gimana-gimana sama Bintang tuh. Dibaca. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Tapi kalau misalnya tadi kamu bilang Igun pengennya kamu fokus kuliah dulu, kok katanya Igun mau menjodohkan kamu sama yang lain? Nah itu aku nggak ngerti. Aku lihat yang di IG-nya Kak Ya, aku Igun tuh, juga itu bener gak sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya Allah, aku tuh nggak tahu loh. Jadi Kak Haji ini marah-marah gitu sama Bintang. Ah siapa? Hah, siapa? Marah-marah sama Bintang. Kak Haji. Kak Haji itu siapa? Kak Haji tuh Neva. Oh, Kak Oh Haji. Haji Igun. Iya, Kak Dia sekarang Igun. manggil Kan Haji manggilnya dipanggil Kak Igun. Haji. Terus Kak, kenapa Kak marah-marahnya terus? Ya marah-marah. Ini ada ini nih. Nih coba kita lihat ya. Komentar Ivan Gunawan. Kasian Asila, kamu peluk-peluk cewek lain. Oh, Bintang bilang, ya Allah Ivan, temanku ya itu, Allah Kak. temanku itu Kak. Oh. Nah ini maksudnya temanku tuh yang mana sih? Asilanya Oh. apa si cewek? Ya, yang jadi ini dipeluk? juga Bintang aneh. Jadi dia nih posting lagi sama temennya, terus dia kayak di tengah dua cewek terus dirangkul. Ini juga sih Bintang, mana nih Bintang? Tuh Bintang. Coba. Oke, kamu ngelihat foto ini gimana dalam pikiran kamu? Asila. Ya, Cantik-cantik temennya. apa ya? Gimana?
Ada jealous-jealousnya nggak ngeliat foto Cantik-cantik ini? ya. Jujur, jealous Ya nggak? kalau aku jadi ceweknya ya aku sebel lah kalau cowok gua gitu. Maaf, ini Asila bukan kamu. Ya sama aja kan dia ponakan gue. Betul. Jealous nggak? Oh, jealous. Betul ponakan, maksudnya betul ponakan. Enggak, tapi Asila jealous gak dengan bintang posting ini? Ya, Kamu kalau ada nggak jealousnya gak? Ada Ya aku kayak Kesel. buat apa sih gitu. Buat apa sih maksudnya? Sebentar. Iya benar, buat apa sih kayak Kalau gitu? kamu cuma berteman doang sih, kenapa harus ada pertanyaan buat apa sih kayak gitu? Ya, karena ya kan kita anak lu jatuh next cinta. question. Kok Ini tau gak Asila lu kenapa dari tadi begini ya? Ini benar-benar jatuh cinta sebenarnya Asila nih. Emang iya. Iya, sikapnya orang jatuh Coba cinta aku tuh kayak Asila kayak gini. pelajari dulu. Coba gini, kamu udah pernah nanyain itu belum ke Bintang? Karena kamu posting kayak gitu. Terus dia kayak, iya temen aku kayak, oh ya udah. Bucin nih Asila, bucin. Bodoh. Bentar deh, Mama. Apa itu jadi alasan Kak Haji nggak merestui karena Nah, Bunda Kak Haji emang udah restuin, enggak emang udah kayak ngapain sih kamu dari lama? Ya. Tapi Mama Dewi dari tadi natapin Asila, kata Mama Dewi gini kali ya. Boleh juga nih buat mantu gue selanjutnya. Udahlah kalau gitu kita keluarin aja deh kalau gitu ya. Kita langsung keluarkan di pagi-pagi ambiar, ini dia Bintang Emon. Apa sih, Ria? Tapi udahlah kalau misalnya ginilah kan kamu deketnya sama Ivan Gunawan, dia udah tahu yang terbaik buat kamu, ya kan lagian mama kamu bilang juga fokus sama kuliah segala macam. Iya, mamanya diundang harusnya Kan? masuk ke sini dia ngomong jelas. Udah kuliah tapi- aja dulu, kita nggak pernah tahu Iya. masih muda juga. Asila, tapi benerannya kamu tuh bener-bener ada komitmen pacaran gak sama Bintang? Enggak, aku Enggak, pacaran. tapi pengen. Enggak. Tapi oke, kalau ditembak sama Bintang mau. Aku nggak pacaran. Enggak, kalau diminta, Aku kan nggak pacaran. bukan kalau Bintang bilang, aku mau pacaran sama kamu mau Oh, lu nggak? maksa? Aku nggak pacaran dong kak. Nah, Nih Asila, tapi gini ya. Nih, seandainya Ivan Gunawan mencoba mendekatkan kamu dengan pria lain. ya. Kita mau kasih lihat dulu buat kamu ya. Kita kasih lihat dulu yang satu ini. Akhirnya ku bertemu dengan dia yang mampu mengerti diriku. Dia Kali ini aku restu katanya itu Siapa sih siapa itu? cowok itu barusan? Itu aktor baru. Oke, kita kasih Dava lihat. namanya. Namanya Dava, oke. Yes. Udah berapa kali kamu jalan sama Ya Dava? Allah gini guys, jadi klarifikasi. Aku tuh ke mall ini janjian sama temenku. Iya. Hah? Udah ngebooking di restoran itu dari siang. Abis itu tiba-tiba fotograferku bilang, tadi ada Bunda Korla. Aku bilang, berarti ada Kak Igun dong di sini karena kan ada store dia di toko itu. Abis itu aku cari ketuk, aku ke store-nya. Mana Kak Igun sama katanya di Bunda Korla. Udah lagi meeting Kak di sini. Lah kok di situ aku udah reserve mau makan di situ sama teman aku. Aku samperin, abis itu pas aku samperin begitulah terjadiannya ada si Dava. Oke, ini kali pertama kamu ketemu dia? Betul. Oke. Namanya siapa? Dava. Udah kenal namanya. Ya. Oke. Pertama kali kamu ketemu kenalan Dava, loh. first impression kamu ngeliat Dava tuh gimana? First impression, baik tapi dia sedikit malu-malu ya. Sedikit malu-malu. Iya, iya. Kamu lebih suka cowok yang malu-malu atau lebih suka cowok Malu-maluin? yang ekspresif? Yang normal aja sih. Yang normal. Emang Oke. selama ini ketemu yang nggak- Kalau yang paling normal Bintang apa Dava? Yang paling normal Bintang apa Dava? Wow, bombastic question. Boleh dijawab, boleh tidak. Kalau itu privacy jangan dijawab. Aku baru ketemu Dava. Jawab dulu, bombastis Ya aku kan question. baru ketemu Dava. I don't know. Oke, jadi baru sekali jalan doang sama Dava. Gak jalan loh, itu gak sengaja kayak gitu. Oke, ada rencana buat jalan lagi sama Dava? Bunda sih kayak ayo jalan gitu kalian. Bunda siapa nih? Eh, Bunda Korla. Kak Igu. Oke. Oh, Kak Ada Haji. rencana jalan lagi sama Dava nggak? Belum. 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 Oke. Tapi kalau pertama kali jalan atau ketemu sama Dava ngerasa nyaman nggak? Aku sih nyaman banget. Bukan kamu King, Ashila. Asik aja sih. Asik. Iya. Oke. Tapi Yang belum terlalu tahu Kak. Nyamannya Oke. rupa-rupa anak Baru muda sekali sekarang. ketemu. Iya baru sekali. Santai aja lah ya. Betul. Yang penting kamu sekarang kuliah, karir, ya kan, cover lagu. Itu yang membuat kamu viral. Apalagi Iya. ada orang yang bilang kamu adalah the nextnya Princess Syahrini. Amin. Dibilang kamu tuh cocok lagu-lagu yang centil. Kita mau kasih lihat ketika kamu mengcover lagu-lagunya Syahrini, ini komentar netizen gimana? Mana sih? Setelah Syahrini si Centil udah mulai pensiun, sekarang diganti Asila. Over banget Centilnya, jatuhnya pick me banget. Hey! Tuh.
Cuma dia yang centil tapi nggak dibilang pick me. Kalau Asila centilnya bikin candu. Itu gimana Oke. tuh sayang komentar dari Ya ada yang suka ada yang enggak, nggak apa-apa lah ya Asila. Yang dibilang centil. Emang gitu. ada yang gak suka aku? Tadi maksudnya tadi. Kan pro dan kontra biasa. Enggak lah, semua suka kamu lah pasti. Ada orang yang suka, ada orang yang syirik tuh gimana sayang? Apa-apa. Namanya juga orang. Sila, aku punya pertanyaan begini. Ketika pemilihan lagu itu ya, lagu-lagu yang centil itu apakah memang dari kamu sendiri Pada atau dasarnya dari centil, tim kamu atau tim yang milihin? siapa yang Yang aku pilih? cover kan? Iya. Yang aku cover itu aku mau aja sih. Kayak Lagu apa sih? Ya aku cover tuh awalnya Gandar Madu, Statue, abis itu lagu dia tadi ini apa sih yang seperti itu. Gimana coba kalau nyanyi seperti itu kamu gimana coba? Ini. Dikit-dikit kamu marah. Cantik, cantik. Terus Ah, cukup. Ketika kamu menyanyikan lagu itu kan pro dan moming kontra banget ada. nih. Terus sampai ada yang bilang katanya terlalu ngikutin lah, dibilang terlalu centil. Kamu Iya. tanggapannya gimana? Tapi banyak yang suka tahu. ya iyalah kalau Asila centil mah bagus. Kalau gua centil ya nggak bagus. Bener. Kalau Asila mah boleh centil sasa aja. Ya nggak apa-apa, Tapi- masih muda, harus centil dong. Nanggapin yang kontranya kalau buat kamu seperti apa? Dikit-dikit pengen Nggak apa-apa. nimpuk orang. Nggak masalah. Ya udah aja. Iya. Oke. Yes. Nextnya kamu pengen cover lagu jenis seperti apa lagi? Yang centil lagi kah atau yang gimana? Karena banyak yang bilang kamu cocoknya yang centil-centil. Iya, aku kan baru rilis itu centil. Orang suka sama lagunya. Oh, terima kasih ya udah senang dengan lagu baru aku. Aku tuh sebelumnya singleku semuanya kan Tapi bener sih. mellow kan, Iya. mellow. Abis itu akhirnya aku tuh emang suka sebenarnya genre lagu yang begini. Abis itu aku akhirnya memberi apa yang mereka juga mau dari aku gitu. Sebenarnya Asila itu kalau nyanyi cocok kalau lagu yang kayak seperti itu. Karena Asila tipikal orang yang periang, ceria. Mimik wajahnya juga bukan lagu-lagu yang sendu. Sebenarnya bener. Bawaannya juga kan? Yang ngedance. Karena kita lihat kecilnya ya kan dulu ngedance. Nah Asila tuh sebenarnya cocoknya gitu. Oke, ini jadi pertimbangan kamu gak sih nextnya kalau bikin single atau album akhirnya mau bikin lagunya tuh yang centil, yang upbeats? Aku pengen ini deh. Aku udah bilang kemarin recycle Apa? lagu dangdut. Cinta Merah Putih. Cinta Recycle lagu dangdut. Lagu apa? Cintaku mana satu. Cinta lahir batin punyanya Tante Dewi aja. Apa? Boleh. Apapun itu pokoknya good luck, semoga diterima masyarakat Indonesia. Itu yang penting, viral juga dalam hal yang positif ya. Oke, sukses selalu buat Asila Maisa ya. Buat Sobat Ambiar kita juga yakin ya apapun yang kita lakukan pokoknya yang penting itu adalah usaha dan juga doa. Termasuk bukan hanya ketika berkarya, ketika kita sedang berada di jalan sekalipun. Ibarat kata kalau ada kalimat hati-hati di jalan itu bukan hanya sekedar sebuah ungkapan semata. Itu adalah sebuah doa. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di jalan. Ini pun juga sebenarnya yang dialami oleh bintang tamu kita berikutnya. Naasnya bintang tamu kita berikut ini dia pernah mengalami kecelakaan bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi bahkan sampai 4 kali. Apa yang terjadi? Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan. Ini dia seorang bintang FTV, Larasati Nugroho. Larasati Nugroho, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Sehat? Sehat. Kami cukup kaget ketika mendengar kabar kamu mengalami kecelakaan sampai 4 kali. 4 kali. 4 kali kecelakaan. 4 kali loh. Wow. 4 kali Dalam waktu yang kecelakaan. berdekatan. Trauma nggak sih sampai akhirnya 4 kali kecelakaan itu apakah membuat kamu berpikir, gua kayaknya nggak mau naik mobil lagi deh? Sayangnya trauma sih enggak Kak. Cuman kalau berpikir ada apa ini? Kenapa kecelakaan terus? Kurun waktunya kan 2 tahun sekali Teh. Oh. Baru yang terakhir agak jauh. Berpikir sih kenapa, tapi kalau trauma thanks God-nya enggak. Ada apa ini? Pertanyaan ini yang menempel di kepala kamu. Nanti kita akan cari tahu apa yang terjadi, tapi sebelumnya Larasati kami ucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktu datang. Kita akan lihat Ratu FTV yang satu ini 2 tahun sekali kecelakaan. Seperti apa ceritanya Larasati Nugroho? Larasati Nugroho, masih ingat kecelakaan pertama di tahun berapa? 2014 Kak. 2014, itu selepas syuting kah? Ya, Pukul berapa kalau masih ingat? siang hari. Siang hari, nyetir sendiri. Ya. Apa yang terjadi saat itu?
ada Kopaja tiba-tiba muncul dari Imam Bonjol. Aku lagi di sebelah kiri, nggak kenceng juga, tiba-tiba dia keluar, nggak pakai sen, nabrak. Yang artinya bukan kecelakaan tunggal. Bukan, Sampai dibawa ke rumah sakit? enggak. Itu cuman kap mobilnya aja yang kebuka terus keluar asap meledak gitulah. Tapi untungnya belum sampai ke dalam. Airbag juga kayaknya keluar apa enggak aku lupa sih. Tapi nggak apa-apa kok. Oh, oke. Itu kecelakaan yang pertama. Kemudian kecelakaan kedua di 2 tahun kemudian. Betul, itu agak parah 2016. Oke. Itu selepas pulang syuting juga. Iya betul, itu jam sekitar 2 dini hari. Oke. 2 dini hari. Dan itu pun tanpa supir. Tanpa supir. Setelah kecelakaan pertama, kemudian kecelakaan kedua, apa alasan kamu tidak menggunakan jasa driver? Karena dirasa waktu itu belum butuh Kak. Kemarin-kemarin aku sempat stripping dan pakai jasa supir, aman-aman saja. Tapi kebanyakan waktu aku kecelakaan, pasti bukan dalam kondisi yang padat banget atau yang kayak stripping gitu. Jadi Masih masih bisa lah ya gitu. Oke, jadi kamu merasa masih bisa menghandle itu semua. Nanti kita akan cari tahu lagi cerita dari seorang Larasati yang sampai 4 kali kecelakaan lalu lintas, yang bahkan keempat kecelakaan tersebut tidak menggunakan jasa driver sama sekali. Pun sampai dengan sekarang kamu kesini tidak menggunakan driver? pakai. Oh pakai, pada akhirnya. Baik, kita akan cari tahu apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut dan kemudian bagaimana dia bisa menghilangkan trauma dan semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Sesaat lagi Larasati akan hadir kembali di Pagi-Pagi Anda.